Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini Babang mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heaven episode 111, dimana episode kali ini Xiaoyan dan juga Xiao Yixian sedang berhadapan langsung dengan kalajengking racun langit. Wah, bakal seru nih melihat pertempuran di antara mereka. Sebagai pengingat aja nih guys, kalau di episode sebelumnya Xiaoyan telah berhasil menyelamatkan Xiao Yixian dari jurus mematikan milik klan Lembah Es. Kini Xiaoyan meminta bantuan dari Tianhuo Junje untuk mengalahkan kalajengking racun langit agar dapat mengambil esensi darah dan juga inti monsternya, agar nanti esensi darah tersebut akan menjadi bahan untuk penyempurnaan tubuh baru milik Tianhuo Junje, dan inti monsternya dapat membantu Xiao Yixian agar dapat mengendalikan tubuh racun sedinya secara sempurna, dan itulah akhir dari episode sebelumnya. Di sini Babang meminta maaf ya guys, karena baru bisa upload video lagi dikarenakan kondisi bulan lalu Babang sedang ada kerjaan di luar kota. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana saat ini pertemuan kelompok Xiaoyan dengan kalajengking racun langit membuat suasana pun dipenuhi keseriusan. Tampak di mata Xiao Yixian kini dipenuhi kewaspadaan yang cukup mendalam. Jika mereka benar-benar ingin memburunya, kemungkinan pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari lagi. Sementara itu, kalajengking racun langit perlahan menyapu pandangannya ke arah bawah dan berkata, "Dari kejauhan, aku sudah bisa mencium wangi tubuhmu. Karena kau telah datang, maka patuhlah padaku, tinggallah di sini dan jadilah istriku. Biarkan tubuh racunmu menghasilkan keturunan yang paling sempurna untuk anak-anakku." Seketika Xiao Yixian membalas ucapannya dan berkata, "Aku datang ke sini hanya untuk meminta satu hal darimu." Sontak kalajengking racun langit mengatakan, "Asal kau menjadi istriku, aku akan memberikan apapun yang kau mau." Tanpa ragu Xiao Yixian berkata, "Aku ingin inti monster yang ada di dalam tubuhmu." Tatapan kalajengking racun langit pada saat ini terlihat suram ketika mendengar kata-kata tersebut. Sesaat kemudian dia lalu mengatakan, "Jika ucapan itu keluar dari mulut orang lain, maka orang itu pasti sudah langsung aku lenyapkan pada saat ini juga. Namun karena aku sangat terpesona denganmu, maka pelanggaran ini akan dibayarkan oleh pemuda yang telah kau bawa kemari." Setelah mengatakan itu, tubuh kalajengking racun langit seketika menghilang dan melesat tepat ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyipit begitu serangan itu datang. Dalam sekejap dia langsung mengaktifkan gerakan 3000 petir dan pertukaran sengit pun akhirnya dimulai. Dalam hitungan detik, ekor tajam dari kalajengking racun langit tampak melesat lurus hingga menembus tubuh Xiaoyan. Namun sayang, sosok yang baru saja dia serang itu ternyata hanyalah sisa dari riak bayangan yang tercipta dari gerakan 3000 petir milik Xiaoyan. Namun tepat ketika dia akan kembali bergerak, sebuah pilar dauki berwarna ungu tiba-tiba saja melesat dan menghantamnya dari belakang. Meskipun serangan yang dilancarkan oleh Xiao Yixian ini cukup kuat, tetapi hal tersebut sama sekali tidak berguna di hadapan kalajengking racun langit. Sambil tertawa dia lalu berkata, "Gadis cantik, serangan kecil semacam ini tidak akan bisa melukaiku," ucap kalajengking racun langit. "Namun aku sungguh tak menyangka Daozong bintang 2 sepertinya mampu menghindari seranganku dengan sangat mudah. Sepertinya aku terlalu meremehkan sosok pemuda ini." Selang beberapa waktu, Xiaoyan lalu mengangkat cincin di jarinya dan berkata, "Aku masih memiliki bantuan yang dapat merepotkanmu." Tiba-tiba sosok Tianhuo Junje dan juga boneka siluman akhirnya muncul untuk membantu Xiaoyan dalam pertempuran ini. Saat Tianhuo Junje muncul, dia lalu berkata, "Naga kalajengking racun langit, sepertinya kau memang memiliki cukup kemampuan. Namun pada saat ini aku ingin mencoba kemampuanmu itu. Tidak peduli apapun tujuan kalian datang hari ini, karena kalian semua sudah berani datang, maka aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian pergi dari tempat ini," ucap kalajengking racun langit. Setelah mengatakan itu, kalajengking racun langit tampak mengeluarkan raungan yang cukup keras, sehingga menimbulkan gemuruh yang menyebar ke segala arah. Bahkan tempat di mana Xiaoyan dan yang lainnya berpijak tiba-tiba bergetar. Pada saat ini mereka samar-samar bisa merasakan banyak teriakan mengamuk yang datang mendekat. Sesaat kemudian asap merah pekat bercampur kabut beracun menutupi langit dari segala arah. Xiao Yixian buru-buru berkata dan mengingatkan kepada semuanya untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dikarenakan kalajengking racun langit alias Moho baru saja memanggil binatang beracun yang berasal dari hutan Lawson, pada saat ini Tianhuo Junje tampak begitu bersemangat dan berkata, "Jadi tunggu apa lagi? Mari kita hajar mereka secara bersamaan."
Dalam sekejap, kekuatan yang dimiliki Tian Huo Junje dan juga boneka setan langit pun kini dilesatkan ke arah para monster yang datang ke arah kelompok Xiaoyan. Tiba-tiba saja dari sisi langit terdengar suara dua monster yang cukup kuat berkata, pada saat ini yang berani menyerang wilayah Tianxi harus dimusnahkan. Meskipun aura ini lebih lemah dari Mohe, tetapi Xiaoyan yakin kekuatan mereka setidaknya berada di bintang 4 Daozong. Pada saat ini Xiao Yexian kini melesat dan berhadapan langsung dengan dua monster bawahan Mohe tersebut. Sementara itu Xiaoyan kini mengambil tindakan untuk melawan para monster yang tak terhitung jumlahnya dan akan membereskan gerombolan binatang beracun terlebih dahulu. Formasi pertempuran dari kelompok Xiaoyan kini telah berubah. Pada saat ini terlihat Tian Huo Junje dan boneka iblis langit mulai berhadapan langsung dengan Mohe si kalajengking racun langit. Kalajengking racun langit yang melihat Tian Huo Junje dan juga boneka siluman bersiap menyerang seketika bersuara dan mengatakan, beraninya tubuh arwah sepertimu berbicara arogan terhadap orang dari klan naga kalajengking racun langit. Sikapmu ini sungguh mencari kematianmu sendiri. Pertempuran antara mereka pun kini dimulai. Pada saat ini Tian Huo Junje berkata, kau hanyalah monster yang memiliki sedikit darah dari naga Polt kuno, tapi sungguh mengira dirimu adalah naga Polt kuno tersebut. Serangan gabungan antara Tian Huo Junje dan juga boneka setan langit kini membuat Mohe kewalahan dan sampai terpojok. Pada saat ini Mohe berkata, aku tidak mengizinkanmu menghina garis keturunan nagaku. Karena kalian mencari mati, maka akan kukabulkan keinginan kalian. Scene kini berpindah ke arah Babang Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan berkata, sepertinya monster-monster ini memang dikendalikan oleh naga kalajengking racun langit. Jika begini terus, aku tidak tahu akan bertarung melawan mereka semua entah sampai kapan. Kini terlihat Tian Huo Junje tampak berhasil mematahkan tanduk naga milik si Mohe nih guys. Kemarahan si Mohe saat ini membuatnya menggertakkan giginya. Lalu ia berkata, beraninya kau mematahkan tanduk nagaku. Sesaat kemudian aura yang sangat ganas kini meluap dan menyelimuti tubuhnya. Tian Huo Junje merasa kalau si Mohe akan menyerap kekuatan kelompok dari monster hewan beracun. Riak energi berwarna merah darah tampak membentuk pusaran angin yang sangat dahsyat, sehingga membuat monster hewan beracun ikut terserap ke dalam pusaran energi tersebut. Pada saat ini kelompok Xiaoyan dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak menyangka kalau Mohe akan berubah ke bentuk asli dari kalajengking racun langit. Mohe yang telah berubah kini berkata, saat ini aku akan menghancurkan kalian. Sekali lagi energi laser merah tampak melesat ke segala arah. Xiaoyan dengan gerakan 3000 petir miliknya tampak berusaha menghindari laser merah tersebut dan mendarat ke arah Tian Huo Junje berada. Tian Huo Junje, bisakah kau membantuku menahannya selama beberapa saat? Aku akan membentuk penggabungan dua jenis api surgawi kemarahan Buddha, ucap Xiaoyan. Dengan cepat Tian Huo Junje kini membentuk segel tangan, dan barulah muncul rantai-rantai besar dari lingkaran ruang, lalu melesat dan mengikat seluruh bagian tubuh dari Mohe. Setelah seluruh bagian tubuh Mohe terikat, boneka iblis langit kini bergegas ke arah Mohe. Dengan kepalan tangannya, ia langsung memberikan pukulan bertubi-tubi ke bagian kepala si Mohe. Sekali lagi tanduk Mohe dibuat patah oleh boneka iblis langit. Raungan kesakitan dan juga perlawanan kini terdengar cukup keras, sehingga membuat riak retakan pada rantai yang mengikat bagian ekor Mohe kini hancur. Tidak membutuhkan waktu lama, kini seluruh rantai yang mengikat tubuh Mohe juga ikut retak, lalu hancur berkeping-keping. Teriakan Mohe yang mengatakan kalian semua harus mati hari ini membuat Tian Huo Junje terpental cukup jauh. Dengan cepat tubuh Mohe yang kini telah terbebas melesat ke arah Tian Huo Junje dan juga boneka iblis langit berada. Dengan penuh amarah, ia memberikan pukulan yang cukup keras ke arah mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, Xiaoyan sedikit lagi mulai menyelesaikan jurus penggabungan api surgawi kemarahan Buddha miliknya. Saat ini Mohe si iblis kalajengking racun langit tampak mengeluarkan jurus yang cukup mematikan, membentuk laser merah yang dilesatkan ke arah Xiaoyan. Terlihat Xiaoyan juga menyelesaikan penggabungan api surgawi miliknya sehingga membentuk teratai api dua warna dan langsung dilepaskan ke arah laser tersebut. Kini kedua kekuatan tersebut tampak mulai berlawanan. Terlihat teratai api milik Xiaoyan jauh mendominasi dan mengalahkan laser milik Mohe. Setelah teratai api menghancurkan laser tersebut, teratai api meledak dan menghantam si Mohe sehingga membuat Mohe kini telah terkalahkan.
Dua monster bawahan Moho tampak berteriak dan melihat ke arah mayat si kalajengking racun langit. Kini Xiao Yixian berkata, kalian ingin pergi sendiri atau melanjutkan pertempuran ini. Dengan cepat, dua bawahan Moho kini pergi dan pada saat ini Xiaoyan langsung bergegas mengambil esensi darah Moho dan juga inti monster miliknya. Setelah mendapatkan kedua bahan tersebut, kelompok Xiaoyan langsung melesat dan pergi meninggalkan tempat itu. Karena informasi yang diberikan Xinlan sebelumnya, Xiaoyan kini memutuskan untuk memperbaiki tubuh Tianhuo Junje terlebih dahulu, agar kekuatan dari kelompok tersebut semakin kuat. Kebahagiaan kini melintas di wajah Tianhuo Junje. Tanpa rasa malu, dia pun menangis bahagia. Walau bagaimanapun, dia tidak menyangka akhirnya dia akan mendapatkan tubuh baru dan akan kembali ke tingkat Daozun lagi. Tanpa membuang waktu lama, Xiaoyan lantas mengeluarkan boneka iblis langit dan memerintahkan mereka untuk menjaga proses perbaikan tubuh Tianhuo Junje. Pada saat ini, Xiaoyan langsung memulai proses pertama, yaitu memurnikan pil jiwa kehidupan Yin dan Yang. Selama proses ini terlihat Tianhuo Junje tampak gelisah dan membuat gerakan tambahan yang dapat mengisi waktu menunggunya. Setelah proses yang cukup lama, kini terlihat awan hitam tampak begitu pekat yang membuat orang di area tersebut merasakan hal yang tidak biasa. Saat ini petir pil yang diharapkan tidak keluar seperti biasanya, tetapi proses ini telah berhasil diselesaikan. Dengan waktu singkat, Xiaoyan langsung mengeluarkan mayat dari Yunsan dan memberikan penjelasan pada Tianhuo Junje. Xin berpindah ke kelompok klan lembah sungai es. Terlihat mereka bergegas ke arah awan hitam yang diciptakan oleh Xiaoyan. Dan momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Waduh, episode minggu depan akan seru banget nih. Mengingat Tianhuo Junje akan memiliki tubuh fisik yang baru dan kekuatannya pasti sudah kembali ke tingkat Daozun. Kira-kira bakal se-epic apa tuh nantinya ya? Kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tayang minggu depan. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.